Selamat datang di Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Ika ingetin dulu sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Oke, di podcast edisi kali ini Ika sudah mendatangkan narasumber cantik ya. Dua narasumber kita kali ini ada, halo Mbak Handayani. Halo Bu. Halo, Selamat pagi, Bu. Mbak Handayani ini adalah salah satu mahasiswa aktif Universitas Terbuka Palembang ya. Dan selanjutnya halo ada Mbak Kintan. Halo Mbak Ika. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Ika sehat. Alhamdulillah sehat sekali. Oke, yang pasti hari ini kita bakal bahas mengenai obrolan tentang kemahasiswaan. Itu nanti kita ulik bersama Mbak Handayani gitu ya. Sekaligus kita akan menyampaikan event yang akan berjalan di tanggal 30 dan 31 Juli ini. Ada Festival UT Palembang 2022. Nanti akan dijelasin lah ya lebih detail oleh Mbak Kintan. Oke. Dan sebelum itu kita tanya dulu sama Mbak Handayani nih. Mbak Handayani ini sudah mulai dari kapan aktif di sebagai mahasiswa UT gitu? Kalau saya masuknya kemarin itu masa registrasi 2018.1. Oke, lumayan sudah lama juga Sudah ya. lama. Oke, tapi yang menariknya dari Mbak Handayani ini ya, Mbak Handayani ini salah satu mahasiswa yang paling aktif di seluruh grup ya kalau saya lihat. Iya, Karena Bu. semuanya admin ya. Iya, semuanya jadi admin. Semuanya jadi admin gitu. Saya pun juga yang awalnya nggak tahu gitu sama mungkin nggak diperkenalkan juga beberapa grup mahasiswa, tapi dengan adanya Mbak Handayani saya juga kenal lah beberapa grup ya, grup mahasiswa terutama, dan pengen tahu juga motivasi dari Mbak Handayani ini untuk membuat keseluruhan grup gitu kan, termasuk sekarang yang Camaba 2022.2 itu sudah ada grupnya Iya, gitu. sudah ada grupnya. Iya, kalau boleh tahu motivasinya apa? Kami itu grupnya itu dari Camaba sampai semester akhir itu ada Bu. Itu juga semua fakultas, semua prodi. Dan kalau UPWJJ Palembang itu sudah pasti ya Bu ya. Oke. Nah itu kalau tujuannya, motivasinya itu hanya untuk mahasiswa. Info UT-nya nggak telat, pasti update, selalu update. Oke, jadi tujuannya supaya yang ada di grup ya. Jadi yang ada di masuk grup itu. itu mereka tuh nggak ketinggalan informasi. Oke, kalau boleh tahu sekarang sudah berapa megang grupnya? Kalau grup itu mungkin kalau WAG lebih dari 30 kurang lebih lah Bu, 30 ya. Iya. Jadi 30 itu semua grup UT atau semua ada grup di daerah Enggak. UT Palembang gitu? Oh enggak, kalau UT Palembang saja itu mungkin lebih 10-an lah Bu 10 ya. lebih. Tapi kalau dari FKIP, saya kan pegangnya grup FKIP. FKIP juga. Nah, kalau dari FKIP, Tuton, TMK mungkin lebih dari 30. Kalau Telegram itu kurang lebih 5. Kalau IG hanya 1. Oke, berarti banyaknya ke grup WA ya. WAG. Jadi grup WhatsApp itu rata-rata banyak koordinasinya dari FKIP juga gitu ya. Dari FKIP. Ada juga yang mungkin perkumpulan seluruh dari UPBJJ ada? Ada Bu itu. Itu. Soalnya grup Camaba itu kami ada dari khusus Palembang yang saya minta Bu Ika gabung kan. Oke. Kalau gabungan UPBJJ itu ada juga. Itu Camaba juga ada. Camaba juga banyak ya. Oke, berarti itu tadi memang benar-benar banyak mahasiswa. Makanya kadang bingung gitu loh. Kok bisa gitu loh banyak grup gitu. Kalau boleh tahu Ibu Handayani itu dapat kontak-kontak atau data mahasiswa itu dari mana gitu? Kalau kontak itu kalau saya cari sendiri itu enggak Bu. Karena secara kan saya emak-emak ya Bu ya. Anak banyak jadi enggak ada waktu kalau untuk nyari data mahasiswa. Jadi kebanyakan mereka yang japri saya. Itu entah dapat nomor saya dari mana, tapi mereka yang japri. Ada yang misalnya Bu saya prodi ini misalnya kan, saya maba, atau ada yang saya prodi bahasa, saya semester 5. Nah jadi kan saya mikir kalau nggak ada grup ya kami bikin grupnya. Kalau gitu. mahasiswanya banyak gitu Bu ya, tapi alhamdulillah mahasiswanya banyak Bu. Oke, karena kan ada sempat juga yang ngechat saya kan, Mbak saya mau masuk grup ini nih ada nggak grupnya? Ya udah saya langsung kasih aja kontak Mbak Handayani. Ini nih koordinasinya ya, karena ini ketua grupnya gitu. Oke, karena dengar-dengar Mbak Handayani ini juga suaminya juga udah kuliah di UT ya? Iya, alhamdulillah kuliah di UT, ambil prodi PWK Perencanaan Wilayah dan Kota.
Sekarang semester 2. Sekarang udah masuk semester 2. Iya. Nanti kalau anaknya udah gede, anaknya juga dimasukin di UT ya? Kalau misalnya bisa mending di UT, Bu. Mending di UT ya, Iya. karena kan sudah sesuai pengalaman ya, sudah pengalaman dan sudah tahu juga cara belajarnya gimana gitu ya. Oke, nah ini kebetulan nih Mbak ya, karena hari ini kita juga mengundang Mbak Kintan. Jadi Mbak Kintan ini adalah salah satu panitia event yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 30 dan 31 Juli. Nah mungkin boleh dong koordinasinya Mbak Handayani sama Kintan, karena Mbak Handayani ini kan memegang seluruh grup mahasiswa gitu ya. Jadi informasi yang dibagikan Kintan boleh di-share gitu. Iya. Tanya dulu deh sama Kintan, gimana Boleh. Kintan? Untuk eventnya kira-kira seperti apa? Jadi kita kan ada event nih, judulnya itu Festival UT 2022, di mana salah satu tujuannya itu Mbak Ika adalah untuk sosialisasi dan promosi, mempromosikan UT kepada masyarakat halayak ramai, agar mereka tuh lebih kenal sama UT, gimana sih UT sebenarnya gitu loh. Betul. Jadi dalam rangkaian event ini kita sasarannya itu terbuka untuk umum dengan beberapa kategori yang mengharuskan rentang usianya di 17 hingga 30 tahun gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat yang di luar rentang usia tersebut bisa berpartisipasi Mbak Ika di beberapa event yang kita lakukan pada saat ini gitu. Oke. Nah, jadi eventnya itu berlangsung di tanggal 30 dan 31 Juli ini. Lokasinya di UPBJJ UT Palembang ya Mbak. Betul. Nah, jadi saya akan mendeskripsikan nih di hari pertama itu kegiatannya apa aja sih gitu. Nah, di hari pertama kita ada event donor darah, di mana donor darah ini dibuka untuk masyarakat umum juga Mbak. Jadi kita mencakup mahasiswa UT, staf UT dan juga masyarakat umum gitu. Mbaknya juga kalau misalkan mau join, mau berpartisipasi boleh banget Mbak. Boleh ya. Ya alhamdulillah sudah. Mbak Dani itu juga udah Alhamdulillah. sempet Iya, dengar sudah. kemarin Iya, informasinya kemarin. gitu ya. Jadi kira-kira banyak nggak nih dari mahasiswa yang ikut partisipasi juga? Kalau dari mahasiswa UT Palembang itu Bu, kalau dari grup-grup mereka itu banyak sudah aktif ya Bu ya bahas masalah event ini. Dan untuk link itu kan sudah di-share sama kriteria-kriteria itu kan. Iya. Jadi kebanyakan mereka langsung saya minta masuk ke link itu kan, langsung daftar. Jadi baca sendiri gitu Jadi ya. kan mereka bisa baca sendiri, sama kemarin kan Ibu Ika bagi link IG-nya kan untuk syaratnya segala macam kan. Jadi mereka bisa baca sendiri dan ya alhamdulillah kalau bilang aktif di grup itu banyak sudah Banyak dibahas ya. masalah event. Oke, berarti artinya informasi yang apa ya mau kita share itu sudah tersampaikan, tersampaikan ya Mbak ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, untuk lomba-lombanya ada lomba apa aja Mbak Kintan? Jadi di hari pertama itu juga Mbak Ika ada kita bareng nih kegiatannya tuh ada EVOS Sport. Itu kita buka turnamen Mobile Legends Mbak. Di mana Oke. slotnya itu yang paling banyak pertama kali ya. penuh. Mungkin paling digemari Iya ya. betul. Jadi mahasiswa-mahasiswa terus anak-anak yang di usia milenial nih rebutan nih Mbak buat masuk event ini. Event untuk yang ikut Mobile ya, Legends. turnamen Mobile Legends Iya ya. betul. Jadi sampai panitia itu aduh disuruh buka slot lagi nih buat Mobile Legends gitu. Oke, jadi sekarang udah pas ya. Pesertanya udah iya. 32. 32 tim di Oke. babak kualifikasi secara daring ya. Nanti pada tanggal 30 kita ada kualifikasi secara offline di Aula UT. Itu yang masuk ke finalnya itu kalau nggak salah 4 tim. 4 tim ya. 4 tim aja. Oke. Nah, jadi itu tadi Mobile Legends. Selain itu ada lomba apa lagi? Ada lomba karaoke dan akustik juga. Mbak. Nah, itu kapan diselenggarakannya? Sama di hari yang sama, tapi kita udah mulai nih audisinya via online kan. Oke. Mereka upload video di Instagram dengan tag UT Palembang, terus juga mereka bikin tagar gitu yang udah kita tentuin. Jadi itu bisa menjangkau lebih banyak halayak yang biar tahu nih UT ini ada event loh. Gini. Oh, gitu. Jadi selain itu ada on the spot juga ya, foto on the Iya. spot. Nah, kan kita ada dua hari nih eventnya. Nah, di event 2 hari ini kita juga buka lomba foto on the spot. Jadi mereka bisa
ngambil momen apa aja di sekitar UT yang berkaitan dengan event kita kali ini, terus di-share di postingan Instagram. Nanti kita akan pilih beberapa foto terbaik. Oke, berarti selama 2 hari itu full ya kegiatannya ya. Full, Mbak. Kalau boleh tahu untuk kegiatan-kegiatan atau perlombaan yang tadi disebutkan itu memang disasarkan secara untuk masyarakat umum juga. Iya, betul sekali. Oke. Jadi dengan beberapa perlombaan itu sasarannya adalah masyarakat, boleh mahasiswa di rentang usia 17 hingga 30 tahun. Oke. Tapi di luar usia itu kita juga punya acara jalan santai, Mbak, di tanggal 31 Jadi Juli. kalau jalan santai itu bebas ya. Bebas, Asal sehat ya, bugar. bugar. Yang penting bisa ikut jalan Iya, sehat betul gitu ya. sekali. Oke. Jadi yang mau bawa keluarga juga Boleh diperbolehkan. silakan gitu Iya, ya. betul. Kalau untuk saat ini yang pendaftar jalan santai itu sudah berapa? Sudah banyak, Mbak, udah lebih di atas 200. Di atas 200 ya. 200 lebih. Hampir mendekati 300 malah. Oke, artinya harus kita tegaskan juga nih Mbak Kintan ya, karena kemarin ada informasinya yang 100 pendaftar pertama itu dapat kaos ya. Betul sekali. Oke, jadi yang 100 pendaftar itu dapat kaos, tapi yang Maaf, selebihnya Mbak, saya gimana? ralat. Pendaftar ulang tepatnya. Jadi kan mereka udah dikasih link nih di awal. Jadi yang udah daftar link itu pada saat hari H di tanggal 31 Juli mereka boleh registrasi ulang nih sebelum acara buat dapetin kaos. Tapi kaosnya itu untuk 100 orang tercepat yang registrasi ulang. Tapi jangan khawatir nih yang gak dapet kaos masih tetap dapet kupon door prize. Door prize gitu. ya. Jadi kalau untuk kupon door prize itu semua dapat ya. Semua peserta dapat. Oke, kalau boleh tahu nih Kintan, kira-kira apa aja gitu loh hadiah-hadiah door prize-nya? Aduh, bocoran aja nih ya. Bocoran ya, boleh. Bocorannya kita ada sepeda, Ada sepeda, ada mesin cuci, ada dispenser. itu baru kecilnya ya. Baru Itu kecilnya hadiah ya, utamanya. nanti bakal ada hadiah yang lebih besar lagi Iya, seperti itu ya. betul. Oke. Nah, itu tadi Mbak Handayani ya. Jadi event itu yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu ya. Boleh diinformasikan untuk ke seluruh mahasiswa gitu ya. Mungkin yang mau tanya-tanya nanti boleh nanti kontak-kontakan aja sama Mbak Kintan Ya, gitu. langsung ke Mbak Kintan Iya, ya. karena Mbak Betul, Kintan ini Mbak. salah satu panitianya ya. Soalnya kalau masalah event ini sudah banyak loh Bu yang japri, yang maksudnya tuh pengen tahu Pengen kan. tahu, betul. Karena UT ini kan selama masa pandemi ya kita tahu kan jarang ketemu dengan teman. Jadi event ini benar-benar dimanfaatin oleh mahasiswa untuk kumpul. Untuk Betul. reuni kembali ya, Mbak. Oke. Jadi setelah tahu ada event, jadi mahasiswa tuh semangat gitu Bu kemarin. Iya, kan. semangat ya. Mungkin ada yang cek kayak ada salah satu mahasiswa juga yang ikut lomba ya, Ada yang ikut lomba kan. lomba menyanyi Lomba gitu ya. nyanyi. Ada Ya, juga Mobile lomba Legend Mobile kan. Legend gitu. Kalau Boleh. seperti kami kan sudah ya namanya ibu-ibu kan, jadi Jadi, hanya bisa ya, ke jalan santai. Lewat Iya. rentang usianya ya, Mbak. Iya, ya. karena dia ada rentang usianya kan untuk lomba-lomba itu. Dan mungkin juga belum paham juga kalau Mobile Legend ya. Iya, benar itu. Nggak paham ya kalau Mobile Legend. Oke deh. Nah mungkin untuk Mbak Handayani sendiri nih, kalau misalkan boleh tahu ada nggak sih pengalaman yang berkesan lah gitu selama menjadi pengurus admin grup mahasiswa ini? Pengalaman berkesan apa ya Bu ya? Kalau dibilang pengalaman itu ya dari awal mungkin saya kaget ya pengen dapat info dari UT ya saya cari-cari tahu sendiri kan. Alhamdulillah pengalamannya itu sejak saya jadi admin itu untuk saya sendiri tuh keuntungannya banyak itu ya. Iya. Ya saya tahu tentang UT semua kan. Info-info UT itu ya dapatnya lebih terupdate dari UPBJJ Bu. Betul. Dan lebih dekat lagi sama staf-staf UT atau bagian kaprodi, dekan kan. Oke, karena memang ada grup khusus ya. Ada grup khusus. kami ada grup khusus itu kan sama rektor juga walaupun nggak deket tapi ya bisa komunikasi gitu Bu. Dan kalau untuk mahasiswa sendiri kalau ya info-info itu kan sering kami share. Kalau misalnya hal uniknya tuh kadang mahasiswa itu kita sudah share, mereka juga kadang nggak baca, masih japri Masih nanya nanyanya kan, gitu iya, ya. Bu. Padahal semuanya udah ada Kadang keterangannya. di sosmed UT itu apalagi ya namanya UT Palembang kan terupdate selalu Bu ya. Iya, betul. Kadang saya juga kadang kesel kan di UT Palembang itu Facebook ada, TikTok ada, IG Iya. ada kan, Telegram juga ada. Tapi mereka tuh kadang mereka tahu
bacanya itu males gitu. Jadi Oke. mereka tuh pengen dijelasin. Pengen dijelasin Iya, ya. makanya kami bikin grup. Jadi kalau memang mau tanya di grup. Oke, mungkin itu ya mahasiswa-mahasiswa uniknya ya mungkin ya. Kalau misalkan kita suruh baca dia malah mau dijelasin gitu Iya, loh. mau Biar mereka lebih tuh paham iya kan. lebih paham bener Mbak Betul. Kintan. Kadang mereka tuh males mungkin bacakan kalau dari UT tuh kadang kirim file gitu Bu, ya, kadang hanya poster kan. Padahal itu jelas sudah, tapi mereka kadang males untuk bacanya itu. Oke. Nah, itu tadi sahabat UT ya, jangan malas baca ya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita rajin membaca itu informasi terupdate. Benar kata Mbak Handayani ya. Mungkin Mbak Handayani ini salah satu mahasiswa yang paling aktif juga mengikuti sosmednya UT ya. Sehingga tahu kan, sehingga tahu katanya sosmed UT Palembang itu mulai dari TikTok, Instagram, Facebook sebenarnya semuanya udah diupdate. Iya, Tapi terkadang memang mahasiswa aja yang kadang apa lupa membaca atau terlewat membaca gitu ya, kita nggak tahu gitu ya alasannya apa, yang pasti mungkin pengen dijelaskan lagi gitu ya. benar. Nah mungkin karena ini segmen terakhir kita di hari ini untuk podcaster, mungkin boleh ada yang mau disampaikan dari Mbak Handayani ke mahasiswa yang lainnya atau ke teman-temannya, boleh silakan. Kalau ke mahasiswa, kalau saya pribadi ya, kalau saya kan ya sudah semester akhir, saya pengennya mahasiswa itu selalu ya sering baca sosmed UT, atau untuk link-link UT itu jangan males, apalagi kalau link link praktek itu kan kalau mereka bukanya saat kuliah aja Bu ya. Oke. Kalau kami itu sering bukanya tuh ya kapan sempat buka, apalagi e-learning Bu. Mereka hanya buka saat kuliah. Padahal itu kan materi segala macam semua ada di situ kan. Oke, artinya lebih aktif ya Iya, harusnya. apalagi sekarang kan ada LMS Bu. Itu kan dosen sering lihat kan. Katanya ini ketahuan loh yang buka atau enggak. Nah, Iya. kadang mahasiswa ini lupa password segala macam. Nah, itu maksud kami tuh, kami sarannya kalau bisa link UT, website UT itu benar-benar dipahami. Oke, itu pesannya ya. Iya. Karena sebagai pengurus pengurus segala grup gitu ya. Kayaknya memang banyak kesan-kesan yang sebenarnya kita tuh pengen nyampein gitu ya, tapi Iya. oh ya udahlah, karena kita ngejalaninnya semua dengan ikhlas dan tulus ya gitu ya. Balik lagi ke niat ya. Ya. Oke. Nah, itu tadi mungkin dari Mbak Handayani. Selanjutnya dari Kintan, boleh Kintan mungkin ajakan atau bujukan untuk event ini, silakan. Jadi buat teman-teman, buat masyarakat umum nih yang mau ikutan di event kita kali ini di Festival UT 2022, yuk. UT Palembang ya. Iya, Festival UT Palembang ya. Jadi kadang mereka tuh kan masih nanya nih, UT-nya di mana nih, Mbak? Iya, Karena kan, jadi kita punya gedung baru nih. Jadi UT-nya sekarang itu udah ada di Kolonel Haji Berlian di KM 10 ya, Kak. Betul. Ya. Jadi yang mau daftar masih boleh kok, masih buka, slotnya masih banyak. Nanti langsung aja japri di nomor di bawah ini atau langsung kunjungi di Instagram @utpalembang. Di situ infonya udah jelas. Itu aja sih Mbak Ika. itu aja ya. Karena ini kan pendaftarannya gratis nih. Terus juga hadiahnya tuh lumayan banget nih. Oke. Kapan lagi Jadi kan? emang dia nggak perlu mengeluarkan biaya Nggak gitu perlu. ya. Iya, betul Oke. sekali. Ya, terima kasih ya, dan terima kasih untuk Mbak Handayani, Mbak Kintan juga sudah turut hadir di podcaster ya, di podcaster kita kali ini. Dan jangan lupa Ika ingetin, kalau misalkan mau kepo dan mau informasi terupdate, silakan kepoin Instagram kami di UT Palembang, Facebook juga UT Palembang, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang ya. Kayaknya sampai sini dulu podcaster kita hari ini. Sampai ketemu di podcaster selanjutnya. Kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.